Dunia sedang menghadapi krisis energi yang membuat banyak negara panik. Harga bahan bakar melonjak, biaya hidup meningkat, dan masyarakat mulai tertekan. Di tengah kondisi itu, ada satu negara yang justru tetap tenang. Indonesia tidak mengalami lonjakan harga seperti negara lain. Situasi ini membuat banyak orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi di saat krisis global sedang memuncak? Apakah ini hanya kebetulan atau ada strategi besar di baliknya? Ketika negara lain berjuang menahan dampak, Indonesia justru terlihat lebih stabil. Namun, di balik ketenangan itu, ada keputusan sulit yang harus diambil. Ada risiko besar yang harus ditanggung untuk melindungi masyarakat. Cerita ini bukan hanya tentang harga bahan bakar. Ini tentang bagaimana sebuah negara menghadapi tekanan dunia dan memilih untuk tetap berdiri. Dan yang lebih penting, apakah langkah ini bisa bertahan dalam jangka panjang? Dalam beberapa waktu terakhir, dunia menghadapi tekanan besar pada sektor energi akibat konflik geopolitik dan gangguan distribusi minyak global. Ketegangan di kawasan Timur Tengah, termasuk potensi gangguan di jalur strategis seperti Selat Hormuz, membuat pasokan minyak menjadi tidak stabil. Kondisi ini berdampak langsung pada kenaikan harga bahan bakar di berbagai negara. Masyarakat di banyak wilayah mulai merasakan beban yang semakin berat karena biaya transportasi ikut meningkat. Di beberapa negara maju seperti Australia, kenaikan harga bahan bakar menjadi keluhan utama karena memengaruhi kebutuhan sehari-hari. Situasi serupa juga terjadi di kawasan Asia, termasuk Malaysia, di mana harga energi mengalami tekanan yang signifikan. Di tengah kondisi tersebut, perhatian publik mulai tertuju pada Indonesia yang justru terlihat lebih stabil. Ketika banyak negara mengalami lonjakan harga bahan bakar di Indonesia relatif tidak berubah dalam periode yang sama. Hal ini menimbulkan rasa penasaran, bahkan keheranan, dari masyarakat luar yang membandingkan kondisi tersebut dengan negara mereka. Fenomena ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari kebijakan yang dirancang untuk meredam dampak krisis global. Pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk menjaga daya beli masyarakat dengan menahan kenaikan harga bahan bakar. Kebijakan ini dilakukan melalui mekanisme subsidi yang ditujukan kepada sebagian besar masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, beban kenaikan harga tidak langsung dirasakan oleh kelompok ekonomi menengah ke bawah. Langkah ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas tanpa tekanan biaya yang berlebihan. Di sisi lain, kondisi global tetap memberikan tantangan, karena harga minyak mentah dunia terus mengalami fluktuasi. Indonesia juga tidak sepenuhnya lepas dari tekanan tersebut, karena masih bergantung pada impor energi dalam beberapa sektor. Namun, dampak yang dirasakan di dalam negeri dapat dikendalikan melalui intervensi kebijakan yang terukur. Perbandingan dengan negara lain semakin memperjelas perbedaan pendekatan dalam menghadapi krisis energi. Beberapa negara memilih mengikuti harga pasar secara langsung, sehingga kenaikan global segera dirasakan oleh masyarakat. Sementara itu, Indonesia berupaya menahan dampak tersebut agar tidak langsung membebani rakyat. Kondisi ini menciptakan persepsi bahwa Indonesia berada dalam posisi yang lebih aman dibandingkan negara lain. Meskipun demikian, stabilitas ini tetap memerlukan pengelolaan yang hati-hati karena subsidi memiliki konsekuensi terhadap anggaran negara. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan fiskal. Situasi global yang belum sepenuhnya stabil membuat kebijakan energi menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan ekonomi. Dalam konteks ini, Indonesia menunjukkan pendekatan yang berfokus pada perlindungan masyarakat sebagai prioritas utama. Kebijakan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa gejolak harga global tidak langsung berdampak besar di dalam negeri. Dengan kondisi yang terus berkembang, langkah strategis tetap diperlukan untuk memastikan stabilitas ini dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Stabilitas harga bahan bakar di Indonesia bukan terjadi tanpa alasan yang jelas. Di balik kondisi yang terlihat tenang, terdapat strategi yang disusun dengan mempertimbangkan situasi global yang tidak menentu. Pemerintah memahami bahwa gejolak harga energi dunia dapat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Karena itu, langkah yang diambil tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga terencana. Salah satu pendekatan utama adalah memastikan ketersediaan energi tetap terjaga di dalam negeri. Indonesia mulai mengurangi ketergantungan terhadap impor dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sendiri. Upaya ini terlihat dari pengembangan bahan bakar berbasis kelapa sawit yang terus ditingkatkan.
program biodiesel menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan energi tetap stabil. Dengan memanfaatkan produksi dalam negeri, tekanan dari pasar global dapat ditekan secara bertahap. Langkah ini juga memberikan keuntungan tambahan karena menciptakan nilai ekonomi dari sektor perkebunan. Di sisi lain, pemerintah tetap menjalankan kebijakan subsidi untuk menjaga harga tetap terjangkau. Subsidi diberikan secara terarah agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pendekatan ini membantu menjaga daya beli tanpa harus membebani seluruh sistem secara berlebihan. Namun, kebijakan ini juga menuntut pengelolaan anggaran yang disiplin. Setiap keputusan harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan sosial dan kemampuan fiskal negara. Dalam kondisi global yang penuh tekanan, pilihan kebijakan menjadi semakin krusial. Beberapa negara memilih untuk mengikuti mekanisme pasar secara langsung. Akibatnya, masyarakat harus menghadapi kenaikan harga tanpa banyak perlindungan. Hal ini memicu keresahan karena biaya hidup meningkat dalam waktu singkat. Berbeda dengan itu, Indonesia mencoba menahan dampak tersebut agar tidak langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini bukan tanpa risiko, tetapi dinilai lebih mampu menjaga stabilitas sosial. Ketika harga energi naik, efeknya tidak hanya terasa pada transportasi, tetapi juga pada harga kebutuhan pokok. Karena itu, menjaga harga bahan bakar tetap stabil menjadi langkah penting dalam mengendalikan inflasi. Selain itu, posisi geografis Indonesia juga memberikan keuntungan tersendiri. Tidak seluruh pasokan energi bergantung pada jalur yang sedang mengalami gangguan. Hal ini memberi ruang bagi pemerintah untuk mencari alternatif distribusi. Diversifikasi sumber energi dan jalur distribusi menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Dengan kombinasi kebijakan tersebut, Indonesia mampu meredam tekanan yang datang dari luar. Namun, kondisi ini tidak boleh membuat lengah. Tantangan tetap ada, terutama jika krisis global berlangsung lebih lama dari perkiraan. Ketahanan energi harus terus diperkuat agar tidak bergantung pada satu sumber saja. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan dapat beradaptasi dengan perubahan situasi. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas ini. Penggunaan energi secara bijak menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan. Kesadaran kolektif akan pentingnya efisiensi dapat membantu mengurangi tekanan pada sistem energi nasional. Memasuki tahap berikutnya, perhatian mulai beralih pada bagaimana negara lain menghadapi kondisi yang sama. Perbandingan ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang efektivitas setiap kebijakan. Dari situ, terlihat bahwa tidak semua negara memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi krisis energi. Perbedaan strategi dan sumber daya menghasilkan dampak yang berbeda bagi masyarakatnya. Hal inilah yang menjadi titik awal untuk memahami mengapa sebagian negara mengalami tekanan yang lebih besar. Dengan melihat kondisi tersebut, arah pembahasan selanjutnya akan menyoroti situasi di negara lain secara lebih mendalam. Perbandingan antar negara mulai menunjukkan perbedaan yang semakin jelas dalam menghadapi krisis energi global. Beberapa negara yang sebelumnya terlihat kuat justru mulai mengalami tekanan yang tidak ringan. Kenaikan harga bahan bakar menjadi masalah utama yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Di Australia, lonjakan harga membuat biaya hidup meningkat dan memicu keluhan dari berbagai kalangan. Masyarakat harus menyesuaikan pengeluaran karena kebutuhan transportasi menjadi lebih mahal. Situasi ini menciptakan tekanan ekonomi yang tidak bisa dihindari dalam waktu singkat. Sementara itu, di Malaysia, tantangan yang muncul memiliki karakter yang berbeda. Negara tersebut dikenal memiliki perusahaan energi besar, namun tetap menghadapi keterbatasan pasokan. Produksi dalam negeri tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Akibatnya, ketergantungan terhadap impor menjadi semakin besar. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap ketersediaan energi dalam jangka pendek. Pemerintah setempat harus bekerja lebih keras untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Diskusi intensif dilakukan untuk mencari solusi yang dapat meredam dampak krisis. Namun, tekanan dari pasar global membuat ruang gerak kebijakan menjadi terbatas. Kenaikan harga minyak dunia tetap memberikan pengaruh yang sulit dihindari. Dalam situasi seperti ini, keputusan yang diambil seringkali harus bersifat cepat dan tepat. Perbandingan dengan Indonesia semakin memperlihatkan perbedaan pendekatan yang digunakan. Ketika negara lain mulai merasakan dampak secara langsung, Indonesia masih mampu menahan gejolak tersebut.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor yang membedakan kondisi tersebut. Jawabannya tidak hanya terletak pada sumber daya, tetapi juga pada strategi yang diterapkan. Indonesia memanfaatkan kombinasi kebijakan yang mencakup subsidi, produksi dalam negeri, dan pengelolaan distribusi. Pendekatan ini memberikan perlindungan yang lebih luas kepada masyarakat. Di sisi lain, negara yang lebih bergantung pada pasar global harus menerima fluktuasi harga secara langsung. Perbedaan ini menjadi semakin terlihat ketika krisis berlangsung lebih lama. Ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh jumlah cadangan, tetapi juga oleh kemampuan mengelola risiko. Negara yang tidak memiliki strategi cadangan akan lebih rentan terhadap gangguan eksternal. Situasi global yang belum stabil membuat tantangan ini terus berkembang. Ketidakpastian menjadi faktor yang memengaruhi setiap keputusan di sektor energi. Dalam kondisi seperti ini, kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah menjadi sangat penting. Masyarakat membutuhkan kepastian agar dapat merencanakan kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Ketika harga energi tidak terkendali, dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor. Hal ini dapat memicu inflasi dan menurunkan daya beli secara signifikan. Pengalaman dari berbagai negara memberikan pelajaran yang berharga. Setiap kebijakan memiliki konsekuensi yang harus dipertimbangkan secara matang. Tidak ada pendekatan yang sepenuhnya bebas risiko dalam menghadapi krisis global. Namun, kesiapan dan kecepatan dalam merespons menjadi faktor pembeda utama. Memasuki tahap berikutnya, perhatian akan beralih pada bagaimana keberlanjutan strategi dapat dijaga. Pertanyaan yang muncul bukan hanya tentang kondisi saat ini, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi masa depan. Krisis energi dapat datang kembali dalam bentuk yang berbeda. Oleh karena itu, langkah antisipatif menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Dengan memahami kondisi yang terjadi di berbagai negara, arah pembahasan selanjutnya akan menyoroti pentingnya kemandirian energi secara lebih mendalam. Kondisi yang terjadi di berbagai negara menunjukkan bahwa krisis energi bukan sekadar isu sementara. Dampaknya dapat meluas dan memengaruhi stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Pengalaman dari negara lain menjadi pengingat bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap impor membawa risiko besar. Ketika pasokan terganggu, dampaknya langsung terasa pada harga dan ketersediaan energi. Situasi ini mendorong banyak negara untuk mulai mengevaluasi kebijakan yang selama ini dijalankan. Indonesia berada pada posisi yang relatif lebih stabil, namun tantangan ke depan tetap tidak ringan. Ketahanan energi tidak bisa hanya bergantung pada satu kebijakan atau satu sumber daya. Diperlukan langkah berkelanjutan yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan. Salah satu fokus utama adalah memperkuat produksi energi dalam negeri. Pengembangan biodiesel menjadi contoh nyata bagaimana sumber daya lokal dapat dimanfaatkan secara optimal. Langkah ini tidak hanya mengurangi impor, tetapi juga memperkuat sektor ekonomi domestik. Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan distribusi energi berjalan efisien. Keterlambatan atau gangguan distribusi dapat menimbulkan masalah baru meskipun pasokan tersedia. Karena itu, infrastruktur menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas energi. Investasi pada fasilitas penyimpanan dan transportasi energi harus terus ditingkatkan. Selain itu, diversifikasi sumber energi juga menjadi langkah yang tidak bisa diabaikan. Ketergantungan pada satu jenis energi dapat menjadi titik lemah dalam menghadapi krisis. Pengembangan energi terbarukan mulai menjadi perhatian dalam jangka panjang. Sumber seperti tenaga surya dan angin memberikan alternatif yang lebih berkelanjutan. Meskipun kontribusinya belum dominan, arah pengembangannya terus diperkuat. Langkah ini menunjukkan bahwa ketahanan energi bukan hanya soal hari ini, tetapi juga masa depan. Di sisi kebijakan, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara subsidi dan kemampuan anggaran. Subsidi tetap diperlukan, namun harus dikelola secara tepat agar tidak membebani keuangan negara. Penyesuaian kebijakan perlu dilakukan secara bertahap dan terukur. Transparansi menjadi faktor penting agar masyarakat memahami setiap keputusan yang diambil. Kepercayaan publik akan mempermudah pelaksanaan kebijakan yang mungkin tidak selalu populer. Selain itu, peran sektor swasta juga menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan energi. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dapat mempercepat pengembangan teknologi dan infrastruktur. Investasi yang tepat akan membuka peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi energi dalam negeri. Dengan dukungan berbagai pihak,
sistem energi dapat menjadi lebih kuat dan adaptif. Di tengah ketidakpastian global, fleksibilitas menjadi kunci dalam menghadapi perubahan. Kebijakan yang kaku akan sulit menyesuaikan diri dengan dinamika yang cepat. Karena itu, evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan arah kebijakan tetap relevan. Pengalaman dari krisis yang sedang berlangsung memberikan pelajaran yang sangat berharga. Setiap negara memiliki tantangan yang berbeda, namun tujuan utamanya tetap sama. Menjaga stabilitas energi berarti menjaga keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Memasuki tahap berikutnya, fokus akan beralih pada bagaimana Indonesia dapat memperkuat posisinya. Bukan hanya bertahan, tetapi juga memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan global. Kemandirian energi menjadi target yang semakin penting untuk diwujudkan. Dengan strategi yang tepat, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi lebih tangguh di masa depan. Arah inilah yang akan menjadi dasar pembahasan selanjutnya dalam melihat langkah konkret yang dapat diambil. Arah kebijakan yang mulai dibangun menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berfokus pada kondisi saat ini. Langkah yang diambil mulai mengarah pada upaya memperkuat fondasi energi untuk jangka panjang. Kemandirian energi menjadi tujuan yang semakin jelas untuk dicapai. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan stabilitas harga, tetapi juga menyangkut ketahanan nasional. Pengalaman menghadapi tekanan global memberikan pelajaran yang tidak bisa diabaikan. Ketergantungan terhadap pasar luar terbukti membawa risiko yang besar ketika situasi tidak menentu. Karena itu, penguatan sektor energi dalam negeri menjadi prioritas yang terus didorong. Pemerintah mulai memperluas strategi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Selain biodiesel, potensi energi lain mulai dikembangkan secara bertahap. Langkah ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan tidak bersifat sempit. Diversifikasi menjadi kunci agar sistem energi tidak mudah terguncang. Di sisi lain, peningkatan efisiensi juga menjadi perhatian penting. Penggunaan energi yang lebih bijak dapat membantu mengurangi tekanan terhadap pasokan. Masyarakat mulai didorong untuk lebih sadar dalam menggunakan energi sehari-hari. Perubahan pola konsumsi menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan. Namun, proses ini tidak selalu berjalan dengan mudah. Diperlukan waktu dan konsistensi agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan hasil yang maksimal. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak menjadi faktor yang sangat menentukan. Sektor swasta memiliki peran besar dalam mempercepat pengembangan teknologi energi. Investasi yang tepat dapat membuka peluang baru dalam meningkatkan kapasitas produksi. Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi semakin penting dalam situasi ini. Dengan kerjasama yang kuat, berbagai tantangan dapat dihadapi secara lebih efektif. Di tengah upaya tersebut, transparansi kebijakan tetap harus dijaga. Masyarakat perlu memahami arah kebijakan agar dapat memberikan dukungan yang diperlukan. Kepercayaan publik menjadi salah satu modal utama dalam menjalankan strategi jangka panjang. Tanpa kepercayaan, kebijakan yang baik sekalipun akan sulit diterapkan. Sementara itu, perkembangan situasi global tetap harus menjadi perhatian. Perubahan yang terjadi di tingkat internasional dapat memengaruhi kondisi dalam negeri secara cepat. Oleh karena itu, kemampuan untuk beradaptasi menjadi sangat penting. Kebijakan yang fleksibel akan lebih mampu menghadapi dinamika yang terus berubah. Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat posisinya di tengah perubahan tersebut. Dengan sumber daya yang dimiliki, potensi untuk menjadi lebih mandiri sangat terbuka. Namun, peluang ini harus diimbangi dengan perencanaan yang matang. Langkah yang diambil tidak boleh hanya bersifat jangka pendek. Fokus pada keberlanjutan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Penguatan infrastruktur, pengembangan teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus berjalan seiring. Semua ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem energi yang lebih tangguh. Memasuki tahap selanjutnya, perhatian akan tertuju pada hasil nyata dari berbagai kebijakan yang telah dijalankan. Pertanyaan yang muncul bukan lagi tentang rencana, tetapi tentang dampak yang sudah dirasakan. Apakah strategi yang diterapkan benar-benar mampu menjaga stabilitas dalam jangka panjang? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah kebijakan ke depan. Dengan melihat perkembangan yang ada, Indonesia berada pada titik penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Keputusan yang diambil saat ini akan memberikan pengaruh besar bagi masa depan. Inilah yang menjadi dasar untuk memahami langkah berikutnya secara lebih mendalam.
perjalanan menuju kemandirian energi mulai menunjukkan arah yang semakin jelas. Berbagai kebijakan yang telah dijalankan tidak lagi sekadar rencana, tetapi mulai memberikan dampak nyata. Stabilitas harga bahan bakar yang terjaga menjadi salah satu indikator yang paling terlihat oleh masyarakat. Namun, keberhasilan ini tidak boleh dianggap sebagai hasil akhir. Tantangan ke depan justru akan semakin kompleks, seiring perubahan kondisi global. Permintaan energi terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Di sisi lain, tekanan terhadap sumber daya juga semakin besar. Kondisi ini menuntut adanya langkah lanjutan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan jangka panjang. Penguatan sektor energi tidak bisa hanya bergantung pada satu pendekatan. Diperlukan kombinasi strategi yang saling mendukung agar sistem tetap stabil. Selain pengembangan sumber energi, peningkatan kualitas infrastruktur menjadi hal yang sangat penting. Jaringan distribusi yang efisien akan memastikan pasokan energi dapat menjangkau seluruh wilayah. Ketimpangan akses harus diatasi agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Di wilayah terpencil, ketersediaan energi masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan. Upaya pemerataan menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Di sisi lain, inovasi teknologi mulai memainkan peran yang semakin besar. Penggunaan teknologi modern dapat meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi energi. Hal ini juga membuka peluang untuk mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang. Dengan teknologi yang tepat, ketergantungan terhadap sumber energi konvensional dapat dikurangi secara bertahap. Namun, proses transisi ini memerlukan kesiapan yang matang. Sumber daya manusia harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Pendidikan dan pelatihan menjadi faktor penting dalam mendukung perubahan ini. Tanpa kesiapan tersebut, pemanfaatan teknologi tidak akan berjalan optimal. Selain itu, peran masyarakat tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kesadaran dalam menggunakan energi secara efisien akan membantu menjaga keseimbangan pasokan. Perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat memberikan dampak yang signifikan. Di tengah upaya tersebut, stabilitas kebijakan harus tetap dijaga. Perubahan yang terlalu cepat tanpa perencanaan dapat menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, setiap langkah perlu dilakukan secara bertahap dan terukur. Kejelasan arah kebijakan akan memberikan rasa aman bagi masyarakat dan pelaku usaha. Di tingkat global, persaingan dalam sektor energi juga semakin meningkat. Negara-negara berlomba untuk mengamankan sumber energi dan memperkuat posisi mereka. Indonesia memiliki peluang untuk mengambil peran yang lebih besar dalam konteks ini. Dengan sumber daya yang dimiliki, posisi strategis dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun, peluang ini juga diiringi dengan tanggung jawab yang besar. Pengelolaan yang tidak tepat dapat menimbulkan masalah di masa depan. Karena itu, prinsip keberlanjutan harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan. Memasuki tahap berikutnya, fokus akan beralih pada hasil jangka panjang dari strategi yang telah diterapkan. Bukan hanya tentang bertahan dari krisis, tetapi tentang membangun sistem yang mampu menghadapi berbagai kemungkinan. Ketahanan energi harus menjadi bagian dari fondasi pembangunan nasional. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia memiliki peluang untuk mencapai posisi yang lebih kuat. Arah inilah yang akan menjadi penentu dalam perjalanan menuju masa depan energi yang lebih stabil dan mandiri. Perkembangan yang telah dicapai menunjukkan bahwa arah kebijakan energi mulai berada di jalur yang tepat. Namun, keberhasilan saat ini belum sepenuhnya menjamin ketahanan di masa depan. Setiap pencapaian justru membuka tantangan baru yang perlu diantisipasi sejak awal. Perubahan global yang cepat membuat situasi dapat bergeser dalam waktu singkat. Kenaikan permintaan energi diperkirakan akan terus berlanjut seiring pertumbuhan ekonomi. Hal ini menuntut kesiapan yang lebih matang dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan strategi yang sudah ada. Diperlukan langkah lanjutan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan. Salah satu fokus utama ke depan adalah memperkuat kapasitas produksi dalam negeri. Peningkatan produksi harus diimbangi dengan efisiensi agar tidak menimbulkan pemborosan sumber daya. Di sisi lain, pengembangan energi terbarukan perlu dipercepat. Langkah ini menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Selain itu, energi terbarukan juga memberikan peluang
untuk menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan. Namun, proses transisi menuju energi bersih bukan hal yang sederhana. Dibutuhkan investasi besar dan waktu yang tidak singkat. Kesiapan infrastruktur menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, distribusi energi tidak akan berjalan optimal. Selain faktor teknis, aspek kebijakan juga memegang peran penting. Regulasi yang jelas dan konsisten akan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Hal ini akan mendorong masuknya investasi yang dibutuhkan untuk memperkuat sektor energi. Di sisi lain, pengawasan harus tetap dilakukan agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai tujuan. Transparansi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik. Masyarakat perlu mengetahui arah dan alasan di balik setiap kebijakan yang diambil. Dengan pemahaman yang baik, dukungan publik akan lebih mudah diperoleh. Selain itu, peran generasi muda mulai menjadi perhatian. Mereka diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi melalui inovasi dan pemikiran baru. Pendidikan dan riset perlu diarahkan untuk mendukung pengembangan energi di masa depan. Dengan sumber daya manusia yang kuat, kemampuan adaptasi akan semakin meningkat. Di tengah upaya tersebut, kerjasama internasional juga tidak bisa diabaikan. Pertukaran teknologi dan pengalaman dapat mempercepat proses pengembangan energi. Indonesia dapat belajar dari negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan energi terbarukan. Namun setiap langkah tetap harus disesuaikan dengan kondisi dalam negeri. Pendekatan yang tepat akan menentukan keberhasilan dalam jangka panjang. Memasuki tahap berikutnya, fokus tidak lagi hanya pada strategi, tetapi pada implementasi yang konsisten. Setiap rencana harus diwujudkan dalam langkah nyata yang dapat diukur hasilnya. Evaluasi berkala menjadi bagian penting untuk memastikan arah kebijakan tetap sesuai. Jika ditemukan kendala, penyesuaian harus segera dilakukan. Kemampuan untuk beradaptasi akan menjadi faktor pembeda dalam menghadapi ketidakpastian global. Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat posisinya sebagai negara yang tangguh dalam sektor energi. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan jika diiringi dengan kerja keras dan konsistensi. Langkah ke depan akan menentukan apakah kemandirian energi benar-benar dapat terwujud. Inilah titik penting yang akan membawa perjalanan ini menuju tahap yang lebih menentukan. Langkah yang telah dirancang kini memasuki fase yang lebih menentukan. Fokus tidak lagi berada pada perencanaan, tetapi pada pelaksanaan yang konsisten di lapangan. Setiap kebijakan harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberhasilan implementasi akan menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas strategi yang telah disusun. Dalam tahap ini, koordinasi antar lembaga menjadi sangat penting. Tanpa kerjasama yang solid, pelaksanaan kebijakan berisiko berjalan tidak optimal. Setiap pihak harus memahami peran dan tanggung jawabnya dengan jelas. Kesalahan kecil dalam koordinasi dapat berdampak besar pada keseluruhan sistem. Di sisi lain, pengawasan perlu diperkuat untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kendala yang muncul di lapangan. Dengan pendekatan ini, penyesuaian dapat dilakukan lebih cepat sebelum masalah berkembang lebih jauh. Kecepatan dalam merespons menjadi kunci dalam menjaga stabilitas. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga mulai menjadi faktor yang semakin penting. Masyarakat bukan hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai bagian dari pelaksana. Partisipasi aktif dapat membantu mempercepat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kesadaran kolektif dalam menggunakan energi secara efisien menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata. Di tengah proses ini, tantangan tetap tidak dapat dihindari. Perbedaan kondisi antar wilayah menjadi salah satu hambatan yang harus diatasi. Kebutuhan energi di setiap daerah tidak selalu sama, sehingga pendekatan yang digunakan harus fleksibel. Pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Langkah ini penting untuk memastikan distribusi energi berjalan merata. Di sisi lain, tekanan dari faktor eksternal masih terus berlangsung. Perubahan harga energi global dapat memengaruhi kondisi dalam negeri kapan saja. Karena itu, sistem yang dibangun harus mampu bertahan dalam berbagai situasi. Ketahanan tidak hanya diuji saat kondisi stabil, tetapi juga ketika terjadi gangguan. Dalam menghadapi kondisi tersebut, kesiapan cadangan energi menjadi sangat penting. Cadangan yang memadai akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengambil langkah yang tepat. Tanpa cadangan yang cukup, tekanan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Oleh karena itu, pengelolaan cadangan menjadi bagian penting dalam strategi energi nasional. Selain itu, inovasi terus didorong untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi baru memberikan peluang untuk mempercepat proses dan mengurangi biaya. Pemanfaatan teknologi harus dilakukan secara tepat agar memberikan hasil yang maksimal. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi prioritas. Tenaga kerja yang kompeten akan memastikan bahwa setiap teknologi dapat digunakan secara optimal. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan menjadi langkah yang tidak bisa diabaikan. Memasuki tahap berikutnya, perhatian mulai tertuju pada dampak yang lebih luas. Keberhasilan implementasi tidak hanya diukur dari stabilitas energi, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap ekonomi. Sektor lain seperti industri dan transportasi akan merasakan dampak dari kebijakan yang dijalankan. Jika dikelola dengan baik, efek positif dapat meluas ke berbagai bidang. Namun, jika terjadi kesalahan, dampaknya juga dapat dirasakan secara luas. Karena itu, setiap langkah harus dilakukan dengan perhitungan yang matang. Indonesia kini berada pada fase penting yang akan menentukan arah ke depan. Keberhasilan pada tahap ini akan menjadi fondasi bagi pencapaian jangka panjang. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan terarah, peluang untuk mencapai kemandirian energi semakin terbuka. Inilah tahap yang akan membuktikan apakah strategi yang telah dirancang benar-benar mampu menjawab tantangan yang ada. Hasil dari pelaksanaan kebijakan mulai terlihat secara bertahap di berbagai sektor. Stabilitas yang sebelumnya dijaga kini mulai memberikan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian. Aktivitas masyarakat berjalan lebih lancar karena tekanan harga energi dapat dikendalikan. Sektor transportasi menunjukkan perbaikan karena biaya operasional tidak mengalami lonjakan signifikan. Hal ini memberikan efek positif terhadap distribusi barang dan jasa. Di sisi lain, sektor industri mulai merasakan manfaat dari kepastian pasokan energi. Produksi dapat berjalan tanpa gangguan yang berarti. Kondisi ini membantu menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Dampak tersebut menunjukkan bahwa kebijakan energi memiliki pengaruh langsung terhadap berbagai aspek kehidupan. Namun, keberhasilan ini tetap perlu dijaga dengan pengawasan yang konsisten. Setiap perubahan kecil dalam sistem dapat memicu dampak yang lebih besar jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, pemantauan terus dilakukan untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Di tengah situasi yang mulai stabil, tantangan baru mulai muncul. Permintaan energi yang meningkat menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan. Kebutuhan yang terus bertambah dapat memberikan tekanan pada sistem jika tidak diantisipasi. Karena itu, perencanaan ke depan harus lebih matang dan terarah. Pemerintah perlu memastikan bahwa kapasitas produksi mampu mengikuti perkembangan kebutuhan. Selain itu, efisiensi tetap menjadi fokus utama dalam menjaga keseimbangan. Penggunaan energi yang tidak terkendali dapat mengurangi efektivitas kebijakan yang telah dijalankan. Kesadaran masyarakat kembali menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas. Peran aktif masyarakat akan membantu memperkuat hasil yang telah dicapai. Di sisi lain, sektor industri juga didorong untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi. Inovasi dalam proses produksi menjadi salah satu solusi yang terus dikembangkan. Dengan pendekatan ini, kebutuhan energi dapat ditekan tanpa mengurangi produktivitas. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan dalam jangka panjang. Sementara itu, dinamika global tetap menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Perubahan harga energi dunia dapat terjadi sewaktu-waktu dan memengaruhi kondisi dalam negeri. Kesiapan dalam menghadapi perubahan ini menjadi hal yang sangat penting. Sistem yang telah dibangun harus mampu bertahan dalam berbagai situasi. Ketahanan energi tidak hanya dilihat dari kondisi saat ini, tetapi juga dari kemampuan menghadapi tekanan di masa depan. Dalam konteks ini, cadangan energi dan diversifikasi sumber menjadi semakin relevan. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua komponen berjalan secara seimbang. Ketidakseimbangan dalam satu aspek dapat memengaruhi keseluruhan sistem. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus bersifat menyeluruh. Memasuki tahap berikutnya, perhatian mulai bergeser pada penguatan fondasi jangka panjang. Keberhasilan yang telah dicapai menjadi dasar untuk langkah yang lebih besar. Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan perannya dalam sektor energi. Namun, peluang ini harus diiringi dengan kesiapan yang matang. Pengelolaan yang tepat akan menentukan arah perkembangan ke depan.
Setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan dampak jangka panjang. Dengan pendekatan yang terencana, stabilitas yang telah dicapai dapat dipertahankan. Langkah selanjutnya akan menjadi penentu dalam memastikan keberlanjutan sistem energi nasional. Inilah fase yang akan menguji konsistensi dan kesiapan dalam menghadapi tantangan yang lebih besar. Perkembangan yang telah dicapai mulai memperlihatkan hasil yang semakin nyata. Stabilitas energi yang terjaga memberikan dampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini menjadi modal penting dalam melanjutkan kebijakan ke tahap berikutnya. Namun, kondisi yang terlihat stabil tidak berarti bebas dari risiko. Setiap sistem yang berjalan tetap memiliki potensi gangguan yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, perhatian mulai diarahkan pada penguatan fondasi yang lebih kokoh. Pemerintah tidak hanya fokus menjaga kondisi saat ini, tetapi juga menyiapkan langkah menghadapi kemungkinan terburuk. Perencanaan jangka panjang menjadi prioritas dalam memastikan keberlanjutan. Setiap kebijakan harus mampu bertahan dalam berbagai skenario. Dalam tahap ini, ketahanan sistem diuji melalui kesiapan menghadapi tekanan yang lebih besar. Simulasi dan evaluasi dilakukan untuk mengukur kemampuan sistem dalam kondisi ekstrim. Langkah ini penting untuk mengetahui sejauh mana kesiapan yang telah dibangun. Selain itu, peningkatan cadangan energi menjadi fokus utama. Cadangan yang memadai akan memberikan ruang untuk merespons perubahan secara lebih tenang. Tanpa cadangan yang cukup, tekanan kecil dapat berkembang menjadi krisis besar. Di sisi lain, diversifikasi sumber energi terus diperkuat. Ketergantungan pada satu sumber dapat menjadi titik lemah yang berisiko. Dengan sumber yang beragam, sistem menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi gangguan. Langkah ini juga membuka peluang untuk mengembangkan energi yang lebih ramah lingkungan. Seiring dengan itu, peran teknologi semakin diperluas. Pemanfaatan sistem digital membantu meningkatkan akurasi dalam pengelolaan energi. Data yang terintegrasi memudahkan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Namun, penggunaan teknologi juga membutuhkan perlindungan yang memadai. Keamanan sistem menjadi faktor penting agar tidak terjadi gangguan yang merugikan. Selain aspek teknis, kesiapan sumber daya manusia tetap menjadi perhatian utama. Tenaga kerja yang terlatih akan memastikan setiap sistem berjalan sesuai rencana. Peningkatan kompetensi dilakukan secara berkelanjutan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Di sisi lain, komunikasi dengan masyarakat terus diperkuat. Informasi yang jelas akan membantu membangun kepercayaan yang lebih kuat. Masyarakat yang memahami kondisi akan lebih siap menghadapi perubahan. Keterbukaan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial. Memasuki tahap berikutnya, fokus mulai beralih pada penguatan posisi Indonesia di tingkat global. Stabilitas dalam negeri memberikan peluang untuk berperan lebih aktif di kancah internasional. Indonesia dapat memanfaatkan posisinya untuk memperkuat kerjasama energi dengan negara lain. Namun, langkah ini harus dilakukan dengan perhitungan yang matang. Kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan. Dengan strategi yang tepat, Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang. Perjalanan menuju kemandirian energi kini memasuki fase yang lebih strategis. Keputusan yang diambil pada tahap ini akan menentukan arah dalam jangka panjang. Dengan fondasi yang semakin kuat, peluang untuk mencapai ketahanan energi yang berkelanjutan semakin terbuka. Inilah titik penting yang akan membawa perjalanan ini menuju tahap akhir yang lebih menentukan. Fondasi yang telah dibangun kini membawa Indonesia pada tahap yang lebih matang dalam pengelolaan energi. Stabilitas yang tercipta bukan hanya hasil dari kebijakan jangka pendek, tetapi dari rangkaian langkah yang saling terhubung. Keberhasilan ini mulai memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global yang tidak menentu. Namun, posisi yang semakin kuat juga membawa tanggung jawab yang lebih besar. Indonesia tidak lagi hanya fokus pada kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mulai diperhatikan dalam konteks regional. Peran ini membuka peluang untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas energi di kawasan. Kerjasama dengan negara lain menjadi salah satu langkah yang mulai diperluas. Pertukaran teknologi dan pengalaman menjadi bagian penting dalam mempercepat pengembangan sektor energi. Indonesia dapat memanfaatkan hubungan ini untuk meningkatkan kapasitas dalam negeri. Di sisi lain, setiap kerjasama harus tetap mengutamakan kepentingan nasional. Keseimbangan antara keterbukaan dan kemandirian menjadi hal yang harus dijaga. Dalam tahap ini, kemampuan diplomasi energi menjadi semakin penting.
Pendekatan yang tepat akan membantu Indonesia membangun hubungan yang saling menguntungkan. Selain itu, daya saing juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Indonesia perlu memastikan bahwa sektor energinya mampu bersaing di tingkat global. Efisiensi dan inovasi menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing tersebut. Dengan sistem yang kuat, Indonesia dapat menawarkan potensi yang menarik bagi mitra internasional. Namun, persaingan global juga membawa tantangan yang tidak ringan. Negara lain terus mengembangkan teknologi dan memperkuat posisi mereka. Jika tidak diantisipasi, Indonesia dapat tertinggal dalam perkembangan tersebut. Oleh karena itu, investasi dalam riset dan pengembangan menjadi sangat penting. Penguatan sektor ini akan membantu menciptakan solusi yang lebih efektif dan efisien. Di sisi lain, keberlanjutan tetap menjadi prinsip utama dalam setiap langkah. Pengelolaan energi harus memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Pendekatan yang seimbang antara pertumbuhan dan keberlanjutan menjadi semakin relevan. Hal ini juga menjadi faktor yang diperhatikan dalam kerjasama internasional. Negara mitra cenderung memilih kerjasama yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Memasuki tahap berikutnya, perhatian mulai tertuju pada bagaimana Indonesia dapat memaksimalkan peluang yang ada. Keberhasilan yang telah dicapai menjadi modal untuk melangkah lebih jauh. Namun langkah ini harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Setiap keputusan harus mempertimbangkan risiko dan manfaat secara seimbang. Kesiapan dalam menghadapi perubahan tetap menjadi faktor utama. Situasi global yang dinamis menuntut fleksibilitas dalam setiap kebijakan. Indonesia perlu memastikan bahwa sistem yang dibangun mampu beradaptasi dengan cepat. Dengan pendekatan yang tepat, peluang untuk menjadi pemain yang lebih besar semakin terbuka. Perjalanan ini tidak hanya tentang mempertahankan stabilitas, tetapi juga tentang memperluas pengaruh. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu kekuatan penting dalam sektor energi. Namun, potensi tersebut harus diiringi dengan kerja keras dan konsistensi. Langkah yang diambil pada tahap ini akan menentukan arah dalam jangka panjang. Inilah fase yang akan membawa Indonesia menuju posisi yang lebih strategis di tingkat global. Perjalanan panjang yang telah dilalui kini mendekati tahap penentu. Berbagai strategi yang dirancang sejak awal mulai membentuk sistem yang lebih kuat dan terarah. Indonesia tidak lagi berada pada posisi yang hanya bertahan dari tekanan global. Langkah yang diambil telah membawa perubahan nyata dalam cara mengelola energi nasional. Stabilitas yang tercipta menjadi bukti bahwa kebijakan yang diterapkan berjalan sesuai tujuan. Namun, pencapaian ini bukan akhir dari perjalanan. Justru pada titik ini, tantangan yang lebih besar mulai menanti. Perubahan global akan terus berlangsung dan menghadirkan dinamika baru yang tidak bisa diprediksi sepenuhnya. Karena itu, kesiapan untuk terus beradaptasi menjadi hal yang sangat penting. Indonesia perlu menjaga konsistensi dalam menjalankan kebijakan yang telah terbukti efektif. Di sisi lain, inovasi harus terus didorong agar tidak tertinggal dari perkembangan zaman. Kemajuan teknologi akan menjadi faktor utama dalam menentukan arah masa depan energi. Pemanfaatan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat ketahanan. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak tetap menjadi kunci keberhasilan. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus terus diperkuat. Dengan dukungan yang menyeluruh, setiap kebijakan akan lebih mudah dijalankan. Kepercayaan publik yang telah terbentuk juga harus dijaga dengan transparansi dan konsistensi. Masyarakat yang percaya akan menjadi kekuatan dalam menjaga stabilitas. Di tingkat global, posisi Indonesia semakin diperhitungkan. Peran yang lebih besar membuka peluang untuk berkontribusi dalam menjaga keseimbangan energi di kawasan. Namun, setiap langkah harus tetap berlandaskan pada kepentingan nasional. Keseimbangan antara kerja sama dan kemandirian menjadi prinsip yang tidak bisa diabaikan. Dalam jangka panjang, keberlanjutan menjadi tujuan utama yang harus dijaga. Pengelolaan energi tidak hanya berfokus pada kebutuhan saat ini, tetapi juga pada generasi yang akan datang. Pendekatan yang bijak akan memastikan bahwa sumber daya tetap tersedia di masa depan. Kesadaran ini menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Perjalanan menuju kemandirian energi bukanlah proses yang singkat. Dibutuhkan komitmen yang kuat dan konsistensi dalam setiap langkah. Setiap tantangan yang dihadapi menjadi bagian dari proses pembelajaran yang berharga. Dari pengalaman tersebut,
sistem yang lebih tangguh dapat terus dibangun. Kini, Indonesia berada pada posisi yang lebih siap dalam menghadapi berbagai kemungkinan. Fondasi yang telah dibentuk memberikan keyakinan bahwa arah yang diambil sudah tepat. Namun, keberhasilan ke depan tetap bergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan. Keseimbangan antara pertumbuhan, stabilitas, dan keberlanjutan menjadi kunci utama. Jika hal ini dapat dipertahankan, maka tujuan jangka panjang bukan lagi sekadar harapan, melainkan sebuah capaian yang dapat diwujudkan secara nyata. Perjalanan ini menunjukkan bahwa ketahanan energi bukan hanya tentang sumber daya, tetapi tentang bagaimana sebuah negara mengelola, merencanakan, dan mengambil keputusan dengan tepat. Inilah inti dari perubahan yang telah terjadi, dan inilah dasar yang akan membawa Indonesia melangkah lebih jauh ke masa depan.